Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan syukur hanya bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa kembali para pendengar sekalian di edisi Buku on Air kali ini. Kalau di edisi sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana gigihnya para kafir Quraisy ya mengancam Abu Thalib dan ide menghabisi Nabi SAW, maka kali ini kita akan sama-sama menyaksamai bagaimana sosok Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab merengkuh hidayah. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Hadirin pendengar sekalian rahimakumullah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana masuknya Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezaliman, muncul seberkas cahaya di hadapan orang-orang yang jalannya terhalang, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuwah. Menurut pendapat mayoritas, dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya karena suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW tatkala di Safa, lalu dia mencaci maki dan melecehkan beliau. Namun beliau hanya diam saja. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan menggunakan batu hingga luka dan darah pun mengalir dari luka itu. Kemudian dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jad'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap beliau. Sementara Hamzah yang baru pulang dari berburu sambil menenteng busurnya lewat di sana, maka budak perempuan itu mengabarkan apa yang dilakukan Abu Jahal seperti yang dilihatnya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung meradang. Dia beranjak pergi dan tidak berhenti menemui seorang pun dengan satu tujuan mencari Abu Jahal. Jika sudah ketemu dia akan menghajarnya. Tatkala sudah masuk masjid, dia berdiri dekat kepala Abu Jahal berkata, "Wahai orang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku, padahal aku berada di atas agamanya?" Seketika itu, dia memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka yang menganga. Orang-orang Bani Makhzum, kampung Abu Jahal, berdiri bangkit. Begitu pula yang dilakukan orang-orang dari Bani Hashim, kampung Hamzah. "Biarkan saja Abu Amarah Hamzah, karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan." Selanjutnya tentang Umar bin Khattab yang masuk Islam. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezaliman, muncul berkas cahaya lain yang lebih terang dari cahaya yang pertama, yaitu keislaman Umar bin Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 dari nubuwah, tepatnya 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebelum itu Nabi SAW telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. At-Tirmizi mentakhrij dari Ibnu Umar, dia mensahihkannya. At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa Nabi SAW bersabda dalam doanya, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Al-Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham." Ternyata orang yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Al-Khattab. Dengan mengamati semua riwayat tentang keislamannya, maka dapat disimpulkan bahwa menyusupnya Islam ke dalam sanubarinya terjadi secara bertahap. Namun, sebelum kita mengupas kesimpulan tentang riwayat-riwayat ini, ada baiknya jika kami isyaratkan terlebih dahulu tentang watak dan perasaannya. Hadirin pendengar sekalian, Umar dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya dan pemilik watak yang temperamental. Setiap kali dia berpapasan dengan orang-orang muslim, pasti dia menimpakan berbagai macam siksaan. Yang pasti, di dalam hatinya bergolak berbagai perasaan yang sebenarnya saling bertentangan. Penghormatannya terhadap tradisi-tradisi leluhur, kebebasan menenggak minuman keras hingga mabuk dan bercandaria, bercampur baur dengan ketakjubannya terhadap ketabahan dan kesabaran orang muslim dalam menghadapi cobaan dalam rangka mempertahankan akidahnya. Keadaan ini masih ditambah lagi dengan keraguan-raguan yang menari-nari di dalam benaknya dan benak siapapun yang berakal, bahwa apa yang diserukan Islam jauh lebih bagus dan agung daripada yang lain. Umar benar-benar bingung hingga dia menjadi lemas sendiri. Begitulah yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali dalam buku Fikih Sirah beliau. Inilah kesimpulan dari beberapa riwayat tentang keislamannya, dan setelah mengkompromikan riwayat-riwayat tersebut, bahwa satu malam dia keluar rumah hingga dia tiba di Baitul Haram, dia menyibak kain penutup Ka'bah.
dan dilihatnya Nabi SAW sedang berdiri melaksanakan sholat. Saat itu beliau membaca surat Al-Haqqah. Umar menyimak bacaan Al-Quran itu dan dia merasa takjub terhadap susunan bahasanya. Dia berkata dalam hati, demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan orang-orang Quraisy. Lalu beliau membaca ayat, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Al-Haqqah ayat 40-41. Hadirin pendengar sekalian, Umar berkata dalam hati, kalau begitu ucapan tukang tenung. Beliau membaca, dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Beliau meneruskan bacanya hingga akhir surat, seperti yang diceritakan Umar sendiri. Mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Inilah awal mula benih-benih Islam merasuk ke dalam hati Umar bin Khattab. Tetapi selubung jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi yang sudah mendarah daging, serta pengagungan terhadap agama leluhur, tetap tampil sebagai pemenang dari inti hakikat yang merasuk ke dalam hatinya. Sehingga dia tetap berkeras memusuhi Islam, tidak peduli terhadap perasaan yang bersembunyi di balik selubung itu. Di antara gambaran wataknya yang temperamental dan permusuhannya yang sengit terhadap Rasulullah SAW, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya dengan maksud ingin menghabisi beliau. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adwi, atau seorang laki-laki dari Bani Zuhra, atau seorang laki-laki dari Bani Makhzum. Hendak kemana engkau, wahai Umar? Aku akan menghabisi Muhammad, jawabnya. Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuh Muhammad? Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini, kata Umar. Bagaimana jika kutunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang, wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah keluar dari agama serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk. Dengan terburu-buru Umar berlalu hingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya. Yang saat itu ada pula Khabbab bin Al-Ard sedang menghadapi sahifah berisi surat Toha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan sahifah Al-Quran. Namun tatkala mendekati rumah adiknya, Umar sempat mendengarkan bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. Apa suara bisik-bisik yang sempat kudengar dari kalian tadi? Tanya Umar tatkala sudah masuk ke rumah. Hanya sekedar obrolan di antara kami, jawab keduanya. Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama, kata Umar. Wahai Umar, kata adik iparnya, apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu? Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat untuk menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul Fatimah hingga terluka. Wahai Umar, kata Fatimah dengan berang, jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada ilah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah utusan, adalah Rasulullah. Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya, maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. Berikan Alkitab yang tadi kalian baca, kata Umar. Adiknya menjawab, engkau adalah orang yang najis. Alkitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Bangunlah dan mandilah jika mau. Maka Umar segera mandi. Setelah itu memegang Alkitab, dia mulai membaca isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia berkata nama-nama bagus dan suci. Kemudian dia membaca Toha hingga berhenti pada firman Allah, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku inilah Allah, tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 14. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Khabbab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari belakang. Lalu berkata, terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah SAW pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu. Rasulullah saat itu berada di suatu rumah di kaki bukit Safa. Umar memungut pedangnya dan menghunusnya, kemudian dia pergi hingga tiba di tempat yang dimaksud.
Dia menggedor pintu. Seseorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahukan Rasulullah SAW, lalu mengumpulkan orang-orang di satu tempat. "Ada apa kalian ini?" tanya Hamzah. "Ada Umar," mereka menjawab. "Umar? Bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah SAW turut campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah mengambil Umar. Maka dia menemui Umar di luar lalu membawanya bertemu beliau dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras, seraya bersabda, "Apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dan Umar bin Al-Khattab." Umar berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah." Jadilah Umar masuk Islam. Semua yang ada di dalam rumah itu bertakbir secara serempak, sehingga takbir mereka bisa didengar orang-orang yang ada di Masjid Al-Haram. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental dan sulit dihalang-halangi, sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan memberikan kehinaan bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan, dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, "Tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Makkah yang paling keras memusuhi Nabi SAW. Dialah Abu Jahal. Maka aku datangi rumahnya dan ku gebrak pintu rumahnya hingga dia keluar menemuiku. 'Ahlan wa sahlan,' katanya, 'apa yang kau bawa?' 'Aku datang memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad, serta aku benarkan apa yang dibawanya.' Dia langsung menggebrak pintu di depan mataku sambil berucap, 'Semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang kau bawa.'" Ibnu Jauzi menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Jika seseorang masuk Islam, maka orang-orang mencekalku, lalu memukulinya, dan dia ganti memukuli mereka. Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Asi bin Hasim dan kuberitahu kepada tentang keislamanku. Namun dia justru masuk rumah, lalu kudatangi salah seorang pembesar Quraisy. Boleh jadi dia adalah Abu Jahal, dan kuberitahukan keislamanku, namun dia justru masuk rumah." Ibnu Hisham dan Ibnu Jauzi menyebutkan secara ringkas bahwa setelah Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumha, lalu dia memberitahukan keislamannya. Maka Jamil berteriak sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Khattab telah keluar dari agama. Umar yang ada di belakangnya menyahut, "Dia berdusta, tetapi aku telah masuk Islam." Mereka langsung mengeroyok Umar. Sekian lama dia memukuli mereka dan mereka memukulinya hingga matahari tepat berada di atas kepala. Umar terduduk dalam keadaan lemas. Mereka berdiri di samping kepalanya dan Umar berkata, "Lakukanlah semau kalian. Aku bersumpah kepada Allah, andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang, maka kamilah yang akan melumatkan kalian atau kalian yang melumatkan kami." Setelah itu orang-orang musyrik berbondong-bondong mendatangi rumah Umar dengan maksud hendak membunuhnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, tatkala Umar berada dalam rumah dengan was-was, tiba-tiba datang Al-As bin Wa'il As-Sahmi Abu Amr sambil membawa mantel yang biasa dikenakan pada waktu pagi dan baju dari sutra. Dia adalah sekutu kami semasa jahiliyah dari Bani Sahm. Ada apa? Umar bertanya. "Kaummu berniat membunuhku jika aku masuk Islam," jawab Al-As. "Tidak ada pilihan lain bagimu," karena Al-As juga sudah menyatakan masuk Islam. Kemudian Al-As pergi dan berpapasan dengan orang yang berjalan beriring-iringan. Al-As berkata, "Hendak kemana kalian?" "Mana Ibnu Al-Khattab yang telah keluar dari agama?" Mereka bertanya. "Tidak ada pilihan lain baginya," kata Al-As. Begitulah pengaruh keislaman Umar bin Al-Khattab terhadap orang-orang musyrik. Sedangkan bagi orang-orang muslim, gambaran seperti diriwayatkan Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku bertanya kepada Umar bin Khattab, apa sebabnya engkau dijuluki Al-Faruq?" Dia menjawab, "Hamzah lebih dahulu masuk Islam daripada aku selang 3 hari. Dan seterusnya. Lalu dia mengisahkan proses keislamannya. Pada bagian akhir, dia berkata tepatnya setelah dia masuk Islam, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, bukanlah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup?" "Benar," beliau menjawab, "demi diriku yang ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, hidup maupun mati." "Lalu mengapa beliau masih sembunyi-sembunyi?" tanya Umar. "Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, lebih baik jika kita keluar."
Maka beliau mengeluarkan kami dalam dua barisan. Barisan pertama diserahkan kepada Hamzah dan satu lagi diserahkan kepadaku. Hamzah membawa garam yang ditumbuk halus layaknya tepung. Kami bergerak hingga memasuki Masjid Haram. Aku bergantian memandang ke arah orang-orang. Quraisy selalu beralih ke arah Hamzah. Ada rona kesedihan membayang pada diri mereka yang tidak pernah kulihat sebelumnya seperti itu. Maka pada saat itulah Rasulullah menjuluki Al-Faruq yang suka memisahkan antara hak dan batil. Ibnu Mas'ud berkata, hampir-hampir kami tidak bisa mendirikan sholat di dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Suhaib bin Sinar Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, setelah Umar masuk Islam, maka Islam menjadi tampak dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami bisa duduk membuat lingkaran di sekitar Baitul Haram, tawaf di sekeliling Ka'bah, berani mengambil tindakan terhadap orang yang berlaku kasar pada kami dan menentangnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami merasa kuat setelah Umar masuk Islam. Selanjutnya, duta Quraisy tercenung di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dua pahlawan yang gagah berani ini masuk Islam, yaitu Hamzah dan Umar, maka mendung terasa menggelantung dan orang-orang musyrik kerepotan mencari bentuk penyiksaan dan tekanan terhadap orang-orang muslim. Mereka berusaha mengajukan berbagai macam penawaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memungkinkan bisa diajukan dengan satu tujuan, menghentikan dakwah. Mereka tidak sadar apapun yang sudah mendapat siraman sinar matahari takkan lagi ada artinya sehelai sayap nyamuk di hadapan dakwah beliau. Tidak heran jika kemudian mereka gagal mencapai apa yang mereka harapkan. Ibnu Ishaq menuturkan, aku diberitahu Yazid bin Ziyad dari Muhammad bin Ka'b al-Qurazi. Dia berkata, suatu hari Utbah bin Rabi'ah yang termasuk pemuka Quraisy berada di tengah-tengah sekumpulan orang-orang Quraisy. Sementara pada waktu yang sama, Rasulullah SAW sedang duduk di Masjidil Haram sendirian. Utbah berkata, wahai orang-orang Quraisy, bagaimana jika ku hampiri Muhammad, berembuk dengannya dan kutawarkan satu dua hal. Siapa tahu dia mau menerima sebagian di antaranya. Lalu kita berikan kepadanya apa yang dia maui dan dia tidak mengganggu kita lagi. Hal ini terjadi setelah Hamzah masuk Islam dan mereka melihat pengikut Rasulullah SAW semakin lama semakin banyak. Bagus itu wahai Abdul Walid, hampirilah dan ajaklah dia berembuk, kata mereka. Maka Utbah menghampiri beliau dan duduk di hadapan beliau lalu berkata, wahai anak saudaraku, engkau termasuk golongan kami dari segi keluarga dan keturunan. Aku juga tahu kedudukanmu. Engkau telah membawa satu urusan yang besar kepada kaummu, yang dengan urusan itu engkau memecah belah persatuan mereka, membodohkan harapan-harapan mereka, mencela sesembahan dan agama mereka, dan mengingkari siapapun yang termasuk dalam golongan leluhur mereka. Sekarang dengarkanlah, aku akan menawarkan beberapa hal kepadamu dan engkau bisa memeriksanya. Siapa tahu engkau mau menerima sebagian di antaranya. Beliau bersabda, katakanlah wahai Abu Walid, biar ku dengarkan. Wahai anak saudaraku, jika engkau menginginkan harta kekayaan sebagai pengganti dari apa yang engkau bawa ini, maka kami siap menghimpun harta kami untuk diserahkan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Jika engkau menginginkan kedudukan, maka kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami, dan kami tidak akan menyisakannya bagi orang selain dirimu. Jika engkau menginginkan kerajaan, maka kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Jika engkau tertimpa penyakit yang tidak bisa engkau obati sendiri, maka kami carikan obat bagimu dan kami juga siap mengeluarkan biaya hingga engkau sembuh. Terlalu mudah bagi pelayan kami mencari seseorang yang bisa mengobati. Dalam lapas lain, para pendengar sekalian disebutkan, tatkala Utbah selesai bicara dan Rasulullah SAW mendengarkannya, maka beliau bertanya, apa engkau sudah selesai bicara wahai Abul Walid? Ya, jawab Utbah yang juga biasa dipanggil Abul Walid. Sekarang ganti dengarkan ucapanku. Akan kulakukan, kata Abul Walid. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau membaca, Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Hamim, diturunkan dari yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya. Maka mereka tidak mau mendengarkan.
Mereka berkata, hati kami berada dalam ketutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya. Fussilat ayat 1-5. Para pendengar sekalian, beliau terus membaca dengan bertumpu pada kedua tangannya yang diletakkan di belakang punggungnya. Utbah mendengarkan dan menyimak bacaan beliau hingga sampai ayat sajadah. Lalu beliau sujud, kemudian beliau bersabda, wahai Abdul Walid, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengarkan. Setelah itu terserah padamu. Utbah bangkit lalu menghampiri rekan-rekannya yang saling berbisik. Kami berani sumpah demi Allah, raut muka Abdul Walid berbeda dengan raut mukanya saat perginya tadi. Apa yang tadi terjadi denganmu wahai Abdul Walid? Tanya mereka setelah dia bergabung dengan mereka. Tadi aku mendengar suatu perkataan yang demi Allah tidak pernah kudengarkan yang seperti itu sama sekali. Demi Allah itu bukan syair, bukan ucapan sihir dan tenung. Wahai semua orang Quraisy, turutilah aku dan serahkanlah masalah ini kepadaku. Biarkanlah orang ini dengan urusannya dan hindarilah dia. Demi Allah, perkataannya yang kudengarkan tadi benar-benar menjadi berita besar. Jika bangsa Arab mau menerimanya, maka dengan kehadirannya kalian tidak membutuhkan bangsa lain. Jika dia dapat menguasai bangsa Arab, maka kerajaannya akan menjadi kerajaan kalian pula dan kemuliaannya menjadi kemuliaan kalian. Jadilah kalian orang yang paling berbahagia karenanya. Demi Allah, dengan lidahnya dia telah menyihirmu wahai Abdul Walid, kata mereka. Ini pendapatku tentang dirinya. Terserahlah apa pendapat kalian tentang kalian, katanya. Baik, selanjutnya para pendengar sekalian rahimakumullah, yakni tentang Abu Thalib mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, merupakan sesi terakhir dari dakwah terang-terangan. Perjalanan situasi dan kondisi telah banyak yang berubah, tetapi Abu Thalib masih dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan orang-orang musyrik terhadap anak saudaranya. Dia menyimak kembali 1-2 peristiwa yang sudah terjadi. Orang-orang musyrik pernah mengancamnya agar dia menghentikan anak saudaranya. Kemudian berusaha menukarnya dengan Amarah bin Al-Walid untuk dibunuh. Abu Jahal pernah mendatangi anak saudaranya sambil membawa batu untuk ditimpukan kepadanya. Uqbah bin Abu Mu'id pernah menjerat leher anak saudaranya dengan pakaiannya dengan maksud untuk membunuhnya dan lain-lain. Abu Thalib mengingat-ingat kembali semua kejadian ini. Dia bisa mencium bau busuk yang menyengat di dalam sanubarinya dan merasa yakin bahwa orang-orang musyrik hendak merusak perlindungannya dengan maksud menghabisi anak saudaranya. Hamzah atau Umar atau siapapun tentu tak akan sanggup menghalangi orang-orang musyrik itu. Abu Thalib merasa yakin dengan hal itu, bahwa mereka telah sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW secara terang-terangan. Kesepakatan itu juga telah diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, am abramu amrun fa inna mubrimun. Bahkan mereka telah menetapkan satu tipu daya jahat, maka sesungguhnya kami menetapkan pula. Az-Zukhruf ayat 79. Lalu apa yang dikatakan Abu Thalib? Dia berdiri di tengah anggota keluarganya dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib dan Abdi Manaf, meminta kesediaan mereka untuk melindungi anak saudaranya. Ternyata mereka menyanggupinya, yang kafir maupun yang muslim, sebagai langkah untuk menjaga kekerabatan. Yang tidak bergabung dalam kesediaan ini adalah saudaranya Abu Lahab. Dia memisahkan diri dari mereka dan bergabung bersama orang Quraisy lainnya. Semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya terkait dengan pemboikotan secara menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.